Baik, jadi saya gunakan waktu ini untuk menjawab sejumlah pertanyaan yang menurut saya menarik, ya. Nah, karena saya pikir kalau tidak dijawab ada sejumlah pertanyaan yang bisa mengarahkan kepada salah paham, dan yang berikut ada pertanyaan-pertanyaan yang memang kritis, ya, membantu kita memberikan jawaban untuk mengembangkan pengetahuan yang memperkaya pengetahuan dari materi-materi yang telah disampaikan. Sebagian materi sudah, sebagian pertanyaan sudah saya sebutkan dalam pertemuan lalu, misalnya logic of content, ya, dari berpikir kritis, pertanyaan dari Atut, lalu dari Florence misalnya apakah wisdom diperoleh dari Tuhan atau dari proses belajar. Ya. Lalu dari Bertlow, um, ya, pertanyaan tentang metode positivistik dalam sains, dan ternyata juga dalam filsafat ada metode positivistik. Juga ada pertanyaan berkaitan dengan um, apa namanya uh, sains, teologi, filsafat maupun seni mempresentasikan logic of content, bagaimana itu dijelaskan. Dan dari Marpaung, Simon itu mempertanyakan bagaimana pendekatan perspektif pengetahuan sains, filsafat, agama, dan seni, eh, apa namanya, setiap atau masing-masing itu, ya. Lalu ada juga pertanyaan dari Victoria, ya, Noya, dalam perspektif seni, apakah ada contoh konkret berkaitan dengan metode yang digunakan, yang didasarkan atas realitas estetik, ya. Lalu pertanyaan tentang percaya pada Tuhan, satu Tuhan atau banyak Tuhan, dan dari Stefani Gisela, um, bahwa ya manusia sebagai aletheia, ya, tetapi pada kenyataannya ada yang jahat, suka menipu orang. Bagaimana menjadi peminta kebenaran padahal suka menipu, ya, kira-kira begitu, ya. Kalau dari Rohana, bagaimana seorang mampu mencapai wisdom padahal kenyataannya mengetahui adanya realitas dalam kehidupan sehari-hari itu sangat-sangat sulit, ya. Ada juga pertanyaan dari cerita, ya, bagaimana implementasi sikap kritis yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari Jovita Senja, um, apa namanya, kacamata spiritual dan sains itu jelas berbeda. Apakah ada satu contoh yang dapat menyatukan spiritualitas dan sains menjadi satu hal yang rasional? Bagaimana metafisika tanpa Tuhan? Lalu dari Adi Setiawan, hubungan berpikir kritis dan teologi dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan Kelisa, bagaimana relasi antara ilmu pengetahuan dan berpikir kritis? Apakah selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari manusia? Nah, mengingat hal-hal yang mungkin nyata dalam kehidupan manusia, tetapi tidak dalam sains. Ya. Lalu masih ada pertanyaan lagi, banyak ini, ya. Dari Cerena Lintang, jika dalam pembelajaran dijelaskan bahwa proses pengetahuan berasal dari realitas keseharian, namun jelas dilihat dari perspektif sosial, di mana ya perspektif sosial itu berubah dengan sangat cepat. Ya. Bagaimana itu dijelaskan? Yang berikut dari Amanda Desan, jika berpikir itu merupakan ilmu yang menilai suatu hal menggunakan standar, atau bagaimana kita menilai iman atau keagamaan seseorang. Yang berikut dari itu merupakan ilmu yang menilai sesuatu hal menggunakan standar yang ada. Maka bagaimana cara kita menilai sebuah fenomena abstrak yang hampir mustahil, ya, menggunakan akal sehat. Lalu dari Salma, apakah sains dan agama bisa saling relevan atau berkaitan? Jika menurut Bapak, apa lebih percaya dengan moyang manusia, Mesir purba atau Homo sapiens, atau Nabi Adam dan Hawa? Ya.
ada pertanyaan ya istilah lahir kembali, pertanyaan dari Dharma ya, dari Angelica Margaret ya, apakah sains dan agama dapat dikaitkan satu dengan yang lain, dan bisa kalau bisa apakah hal tersebut akan bertabrakan ya, dan tidak sejalur atau saling melengkapi. Oke, pertanyaan dari Vanessa Kristen, apakah peran critical thinking pada era teknologi yang semakin maju dalam bidang pengetahuan? Masih ada pertanyaan lain yang saya download karena panjang ya, yang tidak sempat saya masukkan di sini, tapi semua itu saya jawab dengan memberikan ya melalui dua skema yang telah pernah saya jelaskan. Ya. Yang pertama kita lihat dalam model dari Akov ini ya, piramida pengetahuan dari Akov. Mulai saya sudah sampaikan, Akov menulis tentang from data to wisdom. Jadi dia memulai proses pengetahuan itu dari data, kemudian data diinterpretasi menjadi informasi, informasi dilihat polanya menjadi pengetahuan, dan pengetahuan kemudian menjadi kebijaksanaan. Ya. Nah, saya mendesain ulang ini dengan menempatkan realitas keseharian sebagai fondasi, ya, sebagai apa namanya, katakanlah fondasi dari piramida pengetahuan. Artinya apa? Artinya bahwa segala suatu pengetahuan itu muncul dari keseharian. Ya. Ini sudah saya jelaskan ya, tetapi saya tekankan lagi bahwa kalau tadi ada pertanyaan yang berkaitan dengan aletheia, manusia sebagai pengikat kebenaran, maka sebenarnya mengatakan bahwa dengan berpikir kritis dan proses pengetahuan itu mulai dari hal sederhana, hal keseharian itu. Nah, misalnya kesehariannya, ketika Anda berbicara, Anda harus jujur. Jujur itu kan harus berpatokan pada realitas, gitu ya. Jadi ada realitas keseharian. Anda mau mengatakan apapun juga, teman Anda dan traktir, apakah Anda punya uang? Ya Anda harus jujur. Kalau tidak punya, ya bilang tidak punya. Kalau punya, ya bilang, ya saya punya, tapi saya tidak bisa traktir misalnya ya. Nah, jadi apapun itu, pembicaraan kita olah dari realitas keseharian. Boleh dikatakan kita semua adalah konten kreator. Ya. Di mana kontennya adalah realitas keseharian yang kita kreasikan dia untuk menjadi pengetahuan, atau bahkan dalam hal percakapan sehari-hari ya. Kita berbicara dengan teman, dengan orang tua, dengan guru, dosen, apapun itu, kita berbicara dari realitas keseharian. Jujur artinya sesuai dengan fakta, sesuai dengan realitas. Nah, itu dalam keseharian. Tapi sesungguhnya semua bentuk pengetahuan itu dikonstruksi dari realitas keseharian, realitas pengamatan. Nah, saya sudah ambil contoh virus ya, mengamati realitas hubungan antara orang, ya, realitas alam semesta, ya, pergerakan bintang-bintang, realitas apalagi atom, realitas mikroba, realitas apa, apa saja ya, perilaku hewan, tumbuhan, segala sesuatu, perilaku teman, itu semua adalah realitas keseharian. Perilaku konsumen, ya, apapun itu, ya. Semuanya adalah keseharian kita, bahkan mengamati apa namanya, mengkontemplasikan kebenaran-kebenaran abstrak, ya. Beribadah, berhubungan dengan Tuhan atau hal-hal yang transendental. Itu semua adalah realitas keseharian yang menjadi pengalaman keseharian manusia. Nah, semua pengalaman itulah yang menjadi konten ya, yang kita kreasikan untuk nantinya menjadi pengetahuan. Nah, di sini data adalah apa namanya, pendokumentasian dari realitas yang kita amati. Setelah Anda mengamati apa yang bisnis online, misalnya Gojek, ya amatilah Gojek sebanyak-banyaknya, ya mengamati orang per orang, driver per driver, atau perilaku konsumen, pengguna, dan macam itu, terserah ya Anda ya. Tapi mengerti banyak
jumlahnya, lalu Anda dokumentasikan menjadi data. Ya. Nah, data yang banyak itu lalu uh, dihubungkan ya, satu dengan yang lain, dikaitkan satu dengan yang lain, dan itu menjadi informasi. Informasi yang super banyak ya, yang meluas sehingga melampaui ruang dan waktu. Tidak hanya misalnya Anda tidak mengamati Gojek hanya di Salatiga, tetapi kemudian mengamatinya di Semarang, kemudian di seluruh Indonesia, mungkin seluruh dunia ya. Nah, itu akan menjadi informasi yang sangat kaya. Lalu Anda bisa mengaitkan melihat pola hubungan antara informasi satu dan informasi lain, dan itu akan menjadi pengetahuan. Nah, kemudian pengetahuan yang diinternalisasi atau diterapkan dalam kehidupan, itulah yang namanya menjadi kebijaksanaan. Itulah sebabnya kalau orang yang serius memproses pengetahuan dari dasar realitas, mengikuti semua proses dengan menggunakan teknik berpikir kritis sehingga itu berpijak pada fakta, itu biasanya akan menjadi jujur, menjadi rendah hati. Karena dia menyadari bahwa dasar dan pengetahuan kejujuran pada fakta. Nah, kita ambil contoh misalnya, minggu lalu saya sudah jelaskan misalnya dengan mengamati um, perilaku atau ambil contoh yang Anda pelanggan ayam kampung, lalu tiba-tiba persediaannya terbatas, pelanggan Anda tidak datang lagi ya, Anda kontak-kontak tidak ada, Anda cari sudah susah, itu tentu dimanapun Anda dapatkan ayam kampung itu telurnya pasti sudah mahal ya. Tetapi kalau pada suatu saat semuanya datang, banyak pelanggan yang datang ke Anda menawarkan, maka itu pasti harganya murah. Nah, dari pengamatan sehari ini lalu muncullah hukum permintaan dan penawaran ya. Nah, demikian juga katakanlah Albert Einstein mengamati pergerakan benda-benda langit, ya, massa, kecepatan cahaya, ya, lalu dari situ dia melihat polanya, ya, lalu dia merumuskan apa yang disebut dengan E sama dengan MC kuadrat. Ya. Jadi formulasi E sama dengan MC kuadrat itu datang dari pengamatan keseharian. Atau Isaac Newton yang mengamati katakanlah apel yang jatuh dari atas ke bawah, lalu menemukan hukum atau teori gravitasi. Jadi apapun itu yang muncul dari keseharian. Jadi inilah sebabnya kalau kita bicara berpikir kritis dan keseharian, maka sebenarnya kita bicara soal kejujuran. Itu terbiasa untuk jujur pada fakta. Nah, itu di sini level-levelnya untuk menjadi pengetahuan, fakta yang teramati itu harus banyak, skalanya banyak sekali didokumentasikan. Kalau Anda tertarik dengan games online, Anda mengamati sebanyak-banyaknya games, Anda bandingkan satu dengan lain, menghubungkan satu dengan lain, dan lama-lama Anda akan menemukan ya, apa yang baru atau apa yang perlu Anda hadirkan di situ. Anda menemukan polanya untuk menjadi pengetahuan, kemudian dari situ Anda tahu apa yang bisa dilakukan. Jadi prinsipnya kita bisa menemukan apapun juga dengan mengamati secara serius apa yang menjadi passion kita dalam keseharian. Kalau Anda sudah terbiasa, Anda sudah mengenal persis passion Anda, kalau Anda dari sekarang, dari masa muda ini, Anda fokus mengamatinya, lama kelamaan mungkin Anda akan bisa menciptakan teori ya, dari situ. Nah, ini sebabnya sekali lagi kita adalah aletheia, pengingkap kebenaran, artinya tidak hanya berkaitan dengan ilmu pengetahuan, tetapi juga berkaitan dengan perilaku keseharian. Prinsipnya berpikir kritis adalah setia pada fakta dan data. Ya. Nah, lalu di sini saya kembalikan ke model ini. Tentu pertanyaannya lah apa itu realitas? Ya. Bila saya sudah jelaskan. Ya. Nah, saya menggunakan modelnya Pak Noto yang mengatakan bahwa realitas itu terdiri dari 4, yaitu realitas theos, nomos, kosmos, dan anthropos. Nah, sementara manusia seperti penyingkap kebenaran, itu berarti kebenaran yang disingkap itu adalah dari 4 jenis realitas ini. Nah, saya langsung ke sini karena pertanyaan banyak yang berkaitan dengan ini. Di
era, jadi kalau kita lihat sejarahnya, sejarah pengetahuan, maka memang awalnya itu filsafat ya. Filsafat yang paling pertama kali muncul menghantam mitos ya. Ingat, filsafat mempertanyakan esensi dari semua realitas ya. Dan dari filsafat yang sudah hidup um, apa namanya, katakanlah ribuan tahun, nanti sampai dengan tahun apa namanya 500 ya 27 baru muncullah agama yang menjadi satu kekuatan yang menyingkirkan filsafat. Jadi agama lah yang memonopoli kebenaran yang kita kenal nanti dengan abad pertengahan. Nah, di situ kebenaran, spekulasi spekulasi filsafat ya, atau kebenaran-kebenaran di luar agama itu katakanlah dikerangkeng. Itulah sebabnya abad ke-8 dikenal sebagai ke-8 akal budi. Nah, di situ kemudian agama dan sains atau filsafat berbenturan. Sehingga nanti setelah agama menyingkirkan filsafat di abad pertengahan, di era Renaissance itu uh, apa namanya seni muncul, ya. Humanisme muncul sebagai protes terhadap kebenaran tunggal dari agama, dan di sini mengawali munculnya sains. Ya. Jadi sains setelah terjadinya penemuan-penemuan, petualangan-petualangan penaklukan katakanlah benua Amerika oleh Columbus, ya. Penemuan apa namanya um, atau revolusi sains ya, oleh Copernicus ya, mengawali ya, munculnya sains sebagai sebuah kekuatan. Nah, di masa-masa itu lalu terjadi pertentangan antara sains dan agama ya. Nah, sehingga um, agama yang tadinya bermonopoli kebenaran kemudian muncul sains yang menunjukkan bahwa klaim-klaim agama tidak masuk akal ya, misalnya apakah penciptaan itu benar 6 hari, ini kan jadi pertanyaan apakah dunia itu datar. Nah, ini menjadi pertanyaan-pertanyaan agama yang sains yang memang dibuktikan bahwa ternyata tidak benar, agama tidak benar gitu ya. Nah, maka terjadilah perdebatan antara sains dan agama uh, saling mencaplok, maka muncullah teori dari Stephen Jay Gould. Dia mengajukan apa yang disebut dengan non-overlapping magistrale. Artinya di antara dua bidang ilmu ini atau di kedua magistrale ini tidak boleh saling tumpang tindih. Ya. Masing-masing sebagai saling mengenali, saling menghargai dan menerima sebagai kebenaran ya, tanpa harus apa namanya mencampur adukan keduanya. Nah, kalau saya masukkan modelnya apa namanya Noto Bejoyo ya, di dalam ini, maka hanya bukan cuma 2 magistrale, tetapi 4 magistrale. Ya. Itu magistrale Theos, dari realitas Theos, ya. Teologia dari realitas Theos, kemudian filsafat, sains, dan seni. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa teologi, itu realitas yang menjadi pijakannya bersifat transendental dan imanen. Dan metodenya untuk mengakses realitas macam ini adalah hermeneutika dan kontemplasi. Jadi metode interpretasi. Nah, kemudian kalau dalam filsafat itu kita dapatkan realitas ontologi dan metafisika, dan metodenya metode penalaran. Kemudian dalam sains itu realitasnya sensibel dengan metode positivistik, ya. Metode menunjukkan ini itu ya, yang bisa terukur. Nah, sementara seni itu adalah realitas a priori dan a posteriori dengan dasarnya pada realitas estetika. Nah, kita tahu bahwa 4 jenis ini kita dapatkan di sini, di dalam dasar ini. Oh, di dalam realitas keseharian ada keindahan, ya, ada nilai moral, ada, dan semua itu tidak bisa diingkari begitu saja. Nah, itulah sebabnya kalau kita masuk di dalam 2 ini saja, berarti kita terbatas. Manusia mengingkari realitas seni. Padahal kita tahu bahwa di zaman Renaissance, munculnya seni itu juga menginspirasi banyak ilmu pengetahuan. Bahkan sastra-sastra yang hebat itu menginspirasi munculnya
atau penemuan teknologi, sehingga tidak bisa disingkirkan begitu saja. Bahkan eksistensi agama biasanya menjadi hipotesis bagi sains untuk mengujinya, termasuk apakah dunia diciptakan atau tidak, alam semesta diciptakan atau tidak. Sampai sekarang pun dia masih menjadi semacam hipotesis yang diilmiahkan untuk diuji. Ya. Nah, tapi nanti dalam perkembangannya, Richard Dawkins akan mendebat uh, Stephen Jay Gould, ya. Kalau Stephen Jay Gould bilang tidak boleh ada overlapping, ya, jadi masing-masing berdiri sendiri dan saling menyertai, maka nanti Richard Dawkins membantahnya, dia tidak bisa. Ya. Apapun itu bersentuhan dengan kehidupan empirik, maka dia berhak untuk dievaluasi, dikuliti oleh sains. Ya. Jadi bagi Dawkins dan teman-temannya, nah biasanya kaum new atheism atau para saintisme, itu mereka menganggap sains adalah yang paling benar dan tidak ada yang lebih benar daripada sains. Oleh karena itu, sains dengan metodologinya berhak untuk katakanlah menggusur apapun juga, menguji apapun juga yang mencoba-coba memasuki dunia realitas empirik. Ya. Karena bagaimanapun juga realitas teologis, filsafat, dan seni itu adalah realitas yang empirik juga, bisa dialami oleh manusia. Ya. Oleh karena itu, untuk menguji sebagai pengetahuan, sains menurut Richard Dawkins berhak untuk katakanlah menguji metodologinya, ya, untuk memastikan bahwa ketiganya bisa masuk dalam kategori pengetahuan atau tidak. Dan kita sudah tahu jawabannya, yaitu bagi Dawkins tidak, ya, bahwa teologi, sains, dan filsafat itu bukanlah bagian dari pengetahuan karena tidak bisa memberikan pengetahuan, tidak bisa memberikan yang bisa diuji, ya, tidak bisa dibuktikan. Nah, tapi saya akan katakan bahwa kenyataannya tidak bisa digeser, ya, tidak bisa digusur, ya, bahwa teologi ya punya metodologi sendiri, filsafat juga punya metodologi, seni juga punya metodologi, demikian juga sains, masing-masing punya metodologi yang sendiri-sendiri untuk akses, ya, ke dalam bidang ilmunya masing-masing. Karena itu saya sebut ini sebagai perspektif pengetahuan. Empat-empatnya adalah perspektif pengetahuan. Artinya ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan bahwa seorang manusia itu dia memiliki empat perspektif ini. Ya. Manusia tidak bisa direduksi hanya sekedar menjadi manusia saintifik. Padahal dia juga punya ciri-ciri teologis, ya, ciri-ciri filosofis yang mempertanyakan hakikat ada, hakikat kehidupan. Mengapa manusia ada, apa tujuan hidupnya, itu kan pertanyaan filosofis. Ya. Apa itu nilai-nilai moral, itu terkait dengan teologi. Ya. Apakah ada Tuhan atau tidak, siapa yang menjadi pejabat utama dari segala sesuatu, itu pernyataan teologis. Ya. Sementara seni memberikan kita, menggambarkan cara kita mengapresiasi keindahan, mempersepsi keindahan estetik, baik melalui gambar, melalui lukisan, prosa, sastra, ya, dan seterusnya. Jadi artinya dengan mengetahui, memahami bahwa ada empat perspektif pengetahuan, kita menjadi terbuka, ya, bahwa kita kemudian bekerja hanya di dalam dunia ruang sains atau teologi atau filsafat atau seni, tidak soal. Yang penting sebagai seorang saintis tetap kita menyadari bahwa di luar sains ada realitas teologi, ada realitas filsafat, dan ada realitas seni sebagai perspektif pengetahuan. Atau orang yang bekerja di dunia seni, dia menyadari bahwa di luar dunia seni ada juga realitas atau pengetahuan saintifik, ada pengetahuan teologi, ada pengetahuan filosofis, dan seterusnya. Orang yang teologi juga begitu, harus menyadari bahwa ada pengetahuan filosofis, pengetahuan seni, dan pengetahuan sains. Nah, titik temunya di mana sih? Titik temunya pada manusia, ya, partialinya, overlapping. Jadi titik yang membuat
pertemuan itu adalah pada manusia sebagai makhluk yang berteologia, makhluk yang berfilsafat, makhluk yang berseni, makhluk yang mengenal sains. Pada level tertentu, teologi juga berasiran dengan sains. Misalnya, ya, dalam teologi Kristen, pengujian terhadap keberadaan historisitas Yesus lewat kelahiran, penyaliban, kematian, dan kebangkitan, itu juga disaksikan oleh sejarawan-sejarawan Romawi maupun Yahudi, ya, seperti Flavius Josephus atau Tacitus, ya, Lucius, ya, dan beberapa yang lain, ya, itu mereka ilmuwan atau sejarawan dan bukan Kristen, tetapi mereka merekam, ya, menulis tentang eksistensi Yesus mulai dari kelahiran, keajaiban-keajaiban yang dilakukannya, penyaliban sampai kebangkitan. Ya. Nah, artinya ada artefak-artefak, ada peninggalan-peninggalan yang bersifat historis dan arkeologis yang bisa dibuktikan secara sains. Ya. Walaupun sekali lagi teologi tetap tidak bukanlah ilmu, ya, sehingga diuji di metode saintifik, tetapi menunjukkan bahwa pada level tertentu dua-duanya berasiran. Bahkan saya ambil contoh, kalau seorang mengatakan bahwa dia kalau percaya Tuhan, sehingga ciri percaya Tuhan adalah mengasihi orang lain, maka instrumen-instrumen saintifik bisa dirumuskan untuk menguji, ya, seberapa besar seseorang mengasihi orang lain. Nah, sehingga dengan itu lalu orang yang percaya Tuhan akan makin memperbaiki kualitas mengasihinya, ya, dengan bantuan instrumen-instrumen saintifik. Nah, jadi sekali lagi ini tidak memaksakan bahwa semua orang harus melakukan empat-empatnya, tetapi membuat tetap sadar dimanapun bidang yang kita geluti kita harus menyadari terbuka perspektif kita bahwa ada perspektif pengetahuan yang lain di luar yang kita geluti, ya. Nah, sehingga apa yang menjadi sikap dari Richard Dawkins dan temannya, yaitu menganggap sains yang paling benar dan memaksakan metodologi sains kepada teologi, filsafat, dan seni, itu sesuatu yang tidak fair, sesuatu yang mereduksi manusia menjadi sekedar makhluk rasional, makhluk saintifik, dan mengabaikan kenyataan bahwa manusia juga adalah makhluk religius, makhluk filosofis yang suka berpikir abstrak, dan juga makhluk seni yang menghargai keindahan dan estetika. Nah, saya ingatkan kembali, karena kita sebagai pengungkap realitas, pengungkap kebenaran, padahal realitas begitu rapuh, begitu beragam, begitu kaya, sehingga mustahil kita dengan kacamata tunggal sains mengidentifikasi realitas secara utuh. Kita lihat realitas yang sangat kecil seperti realitas sel, bakteri, DNA, dan macam-macam itu, ya. Itu bisa dilihat dengan alat bantu mikroskop. Ya. Ada realitas yang paling jauh yang bisa kita lihat dengan teleskop, ya. Yang tidak bisa dilihat banyak telanjang, tapi juga ada realitas dalam interaksi sosial, ada realitas dalam hubungan dengan pencipta, ada realitas virtual, ada realitas sampai di level subatomik, ya, yang tidak bisa ini sudah menjadi seperti sudah saya jelaskan, ya, di level subatomik itu tidak bisa lagi kita mengatakan realitas itu adalah partikel padat, ya. Meskipun menjadi fondasi dari sains bahwa seolah-olah hanya sainslah yang bisa berpijak pada realitas yang bersifat padat sehingga bisa ditunjuk ini itunya, kenyataannya kita sampai di level subatomik, ya, itu tidak bisa lagi. Yang ada hanyalah getaran-getaran sehingga tidak bisa diklaim sebagai realitas fisik. Nah, itu artinya kerumitan realitas ini tidak bisa ditangkap dengan kacamata tunggal sains. Semua perspektif keempat magistrale pengetahuan
itu harus terbuka. Sehingga dengan itu maka kita bisa menyadari bahwa betul kita dengan sains kita bisa mengukur banyak hal, tetapi banyak hal yang tidak bisa diukur dengan kacamata sains, dengan metodologi sains. Dan itu melampaui kemampuan kita untuk berpikir, kemampuan kita untuk memahami. Namun harus diakui ada. Ya. Nah, pengakuan akan adanya itu merupakan kejujuran terhadap keterbatasan kita sebagai manusia pengingkar realitas atau pengingkar kebenaran. Nah, saya kira itu yang bisa saya katakan dan saya tidak kiri dengan menunjukkan bagaimana kapasitas kita ya dengan katakanlah temuan dari Carl Sagan ya sudah saya sebutkan ya itu tentang pale blue dot ya titik biru yang pucat ini jadi pada tahun 90 ya Voyager 1 diminta oleh Carl Sagan ya, untuk mengambil bumi pada jarak terjauhnya ya. Dan pada waktu itu mereka mencapai jarak sekitar 6 miliar kilometer ya. Maka kalau kita konversi ke tahun cahaya maka 5,55 jam ya. Dan kita bisa bandingkan dengan luasan kosmos yang bisa terobservasi sejauh 92 miliar tahun cahaya. Ya, Anda lihat ya 92 miliar tahun cahaya dan bumi baru dari jarak 5 jam saja itu sudah tidak kelihatan. Sudah titik kecil, ya ini titik kecil yang tidak terlihat lagi, sudah seperti debu. Nah, Anda bayangkan dari titik ini saja yang hanya 5 jam, artinya kita baru di tetangga terdekat kita ya, karena waktu itu Voyager sedang dalam tugas untuk mengambil gambar ya, memotret iklim di sekitar Jupiter ya, yang merupakan keluarga tata surya kita ya. Jadi belum ke bintang tetangga ya, misalnya ke apa namanya Alpha Centauri misalnya ya, atau Proxima Centauri belum sampai ke situ. Bintang terdekat dari matahari. Dia masih di dalam keluarga matahari ya, yaitu di planet tetangga ya. Itu saja dunia sudah kayak debu. Apalagi manusia. Anda bayangkan. Manusia membaca apa? Lalu kita mau bilang apa tentang realitas? Apa layakkah kita mengklaim Tuhan ada atau tidak ada? Padahal kita hanya debu dari debunya debu-debu. Kalau bumi sendiri dari jarak yang katakanlah sangat dekat itu sudah kayak debu, apalagi kita manusia. Nah itulah sebabnya kalau kita perhatikan, maka eh, seperti ilmuwan lainnya setelah mengetahui begitu hebatnya alam semesta, mereka lalu mengakui tentang Tuhan atau mengakui paling tidak memiliki kearifan dan kebijaksanaan. Demikian juga Carl Sagan, seorang ateis ya, tapi setelah mendapatkan penemuan ini, kita sangat membacakan apa yang ditulisnya ya, yang menggambarkan kerendahan hatinya ya. Dibilang begini, planet kita hanyalah sebutir debu yang kesepian di alam yang besar dan gelap. Dalam kebingungan kita di tengah luasnya jagat raya ini, tiada tanda bahwa pertolongan akan datang dari tempat lain untuk menyelamatkan kita dari diri kita sendiri. Bumi adalah satu-satunya dunia sejauh ini yang diketahui memiliki kehidupan. Tidak ada tempat lain, setidaknya sampai beberapa waktu ke depan, yang bisa dijadikan tempat tinggal. Ada yang bisa kita kunjungi, tapi belum ada yang bisa kita tinggali, suka atau tidak. Untuk saat ini, bumi adalah satu-satunya tempat kita hidup. Sering dikatakan bahwa astronomi adalah sebuah pengalaman yang menumbuhkan kerendahan hati dan membangun kepribadian. Mungkin tak ada yang dapat menunjukkan laknatnya kesombongan manusia secara lebih baik selain citra dunia kita yang mungil ini. Bagiku, gambar ini mempertegas tanggung jawab kita untuk bertindak lebih baik terhadap sesama manusia yang lain dan menjaga serta merawat sang titik biru pucat, satu-satunya rumah yang kita kenal selama ini. Jadi ini pidato ini disampaikan di Universitas Cornell
pada tanggal 13 Oktober 94. Ya. Tapi ini mau ditunjukkan di sini bahwa ya kita sudah hati di hadapan realitas. Realitas begitu amat besar, begitu amat rumit, dan kita terlalu terbatas untuk memahami realitas. Karena itu, sebagai penyingkap kebenaran, penyingkap realitas, kita harus jujur pada realitas. Dan realitas adalah bahan mentah untuk diolah ya, menjadi pengetahuan dengan metode-metode berpikir kritis dan metode-metode uh, dari perspektif-perspektif pengetahuan, baik perspektif sains, perspektif filsafat, perspektif teologi, maupun perspektif pengetahuan seni. Demikian, dan saya kira semoga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah ditanyakan oleh teman-teman. Apabila ada yang belum secara spesifik menjawab, karena ini memang jawabannya cukup umum, silakan bertanya lagi di kelas atau menuliskan pertanyaan di Flag ya, di forum dialog. Demikian dan terima kasih. Selamat belajar. Tes 1 2 tes 1 2 tes 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 1 2.